SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini, di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari penjelasan tiga landasan utama Syarah Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan kita masih pada pembahasan iman kepada para rasul. Sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, Rasul itu jamak dari Rasulun. Kalau Rasul itu artinya satu Rasul. Kalau Rusulun, sebagaimana disebutkan di dalam matan dari usul salasa ini, wa imanu bi rusulihi, yaitu beriman terhadap rasul-rasulnya, maka itu bentuk jamak, ya, bentuk banyak dari rasul. Dan rasul itu yaitu orang-orang yang diberikan wahyu dari kalangan manusia dengan syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Dan sudah kita jelaskan bahwasanya rasul itu tidak ada dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan manusia. Sehingga disebutkan oleh para ulama, apa hikmah Allah mengutus rasul dari kalangan manusia, agar manusia itu bisa mencontoh mereka. Karena kalau diutus rasul dari kalangan malaikat, maka kita tidak bisa melihat malaikat. Dan di antara hikmahnya itu, yaitu tadi, kita bisa untuk mencontoh para rasul, terkhusus rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh. Sedangkan rasul yang terakhir adalah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari Anas bin Malik, Nabi mengatakan ketika berbicara tentang syafaat, hadis yang dikenal dengan hadis syafaat, Nabi mengatakan annan nasa ya'tuna ila Adam liyashfa'a lahum fayatadhiru ilaihim. Manusia datang kepada Adam untuk meminta syafaat agar segera ditegakkan yang namanya yaumul hisab, tapi Adam tidak bisa. Adam tidak mampu. Bahkan dalam riwayat yang lain mengatakan nafsi, diriku juga butuh untuk diberikan syafaat. Maka Adam mengatakan u'tu Nuha,
awwalu rusulin ba'athahullah. Datanglah kalian kepada Nabi Nuh yang merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis ini kita fahami bahwasanya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Adapun nabi yang datang sebelum Nabi Nuh, maka tidak ada di antara mereka itu para rasul, hanya para nabi. Maka Adam bukan dari kalangan rasul, dan yang setelah Adam sampai ke zaman Nabi Nuh itu tidak ada para rasul. Yang ada itu adalah para nabi. Karena Nuh itu merupakan rasul yang pertama. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian dibawakan firman Allah di sini dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-40. Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala fi Muhammad. Allah bercerita tentang Nabi Muhammad. Ma kana Muhammadun aba'a ahdim min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian. Karena dulu Nabi Muhammad itu mengangkat seorang anak. Siapa namanya? Zaid. Lalu Zaid ini dinisbatkan kepada beliau, yaitu Zaid ibn Muhammad. Maka ditegur sama Allah Ta'ala bahwasanya anak angkat itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapak angkatnya, tapi tetap dinisbatkan kepada bapak biologisnya. Jadi kalau antum mengangkat anak, tidak boleh antum menisbatkan kepada diri antum. Dan tidak pula dia dicantumkan di dalam kartu keluarga, karena itu bukan bagian daripada nasab antum, bukan. Itu anak angkat yang antum hanya bisa biayai, antum berbagi kasih sayang kepada mereka. Tapi kalau secara nasab tidak, maka tidak boleh dinasabkan kepada kita yang mengangkat mereka sebagai anak, tapi tetap dinasabkan kepada bapak biologisnya, bapak yang menjadi sebab dia dilahirkan di atas muka bumi ini. Maka Allah menegur Nabi SAW dengan mengatakan Muhammad itu bukan bapak salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah dan dia adalah penutup para nabi. Nah, ayat ini itu salah difahami oleh pendiri Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad. Dia mengatakan bahwasanya khotam di situ bukan artinya penutup, tapi khotam di situ artinya adalah perhiasan, cincin. Jadi Muhammad itu bukan penutup para nabi, tapi dia adalah perhiasan dari para nabi. Maksudnya dia adalah rasul yang mulia, rasul yang berharga. Tetapi rasul yang lainnya itu akan datang, dan yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Makanya kata para ulama, karena dia mengingkari tentang firman Allah wa khataman nabiyyin, makanya Ahmadiyah itu dikeluarkan dari Islam dan dia bukan dari agama Islam, dia agama sendiri. Ya, dikafirkan oleh para ulama dengan pemikirannya dari Mirza Ghulam Ahmad. Ya, maka dia bukan dari Islam. Sebagaimana para ulama ijma mengatakan Syiah dikeluarkan dari Islam, begitu pula Ahmadiyah, mereka dikeluarkan dari Islam. Tapi kalau antum berbicara dengan orang-orang liberal, maka mereka mengatakan meskipun Ahmadiyah itu dikeluarkan dari Islam, tapi mereka tetap masuk surga, kata mereka. Itu orang liberal. Ya. Makanya jangan dialog sama mereka. Kalau antum dialog sama mereka tidak punya hujjah, tidak punya dalil yang kuat, yang ada nanti antum ikut liberal seperti mereka. Bahaya. Bahaya pemikiran-pemikiran seperti ini. Ya, intinya pemikiran yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah antum tinggalkan. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah Ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi
au nabiyyin yuha ilaihi bi syari'ati man qablahu liyujaddidaha, maka tidak ada satu umat yang mereka itu kosong dari yang namanya Rasul yang diutus kepada mereka untuk menyampaikan syariat. Tetapi ketika diutusnya Nabi SAW, maka tidak ada lagi Rasul yang diutus. Yang diutus itu adalah mereka-mereka yang disebut dengan seorang mujaddid. Jadi ketika Rasul terakhir diutus, Nabi Muhammad, itu sudah tidak ada lagi yang namanya kenabian. Kenabian, kerasulan itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi seperti itu. Tapi ketika Nabi meninggal itu sudah mulai banyak muncul itu. Pertama namanya Mirza Ghulam Ahmad, yang dia itu mengaku sebagai seorang Rasul. Sampai-sampai Amr ibn As pernah berdialog dengan Mirza Ghulam Ahmad. Ketika Mirza Ghulam Ahmad berkata kepada Amr bin As, apa yang disampaikan oleh Nabi kalian? Maka dia membacakan firman Allah Ta'ala. Maka kata dia berpikir, aku sudah disampaikan wahyu kepadaku. Maka dia membacakan wahyu syaitan yang dia dapatkan. Kata dia, wahai engkau tikus, engkau adalah sebuah hewan, seekor hewan yang terdiri dari satu tubuh, 4 kaki, 2 telinga. Maka ditanya sama Mirza Ghulam Ahmad ini, Musailamatul Kadzab, kepada Amr bin As, bagaimana wahyu yang aku dapatkan? Kata Amr bin As, aku semakin yakin engkau itu adalah pendusta ulung, katanya. Nggak ada wahyu kayak gitu. Itu bukan wahyu dari Allah, tapi wahyu dari syaitan, katanya. Nah, mulai muncul orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan di Indonesia ada yang mengaku sebagai malaikat Jibril. Ya, siapa dulu namanya itu? Ya. Mungkin ada di antara antum mantan pengikutnya mungkin. Ya. Ini perkara-perkara yang luar biasa. Mengaku sebagai seorang nabi, mengaku sebagai seorang rasul. Karena tidak ada lagi rasul yang diutus setelah Nabi SAW. Yang ada adalah mujaddid, diutusnya para mujaddid. Yang tugas mujaddid itu bukan membawa syariat baru, tapi tugas mereka adalah mengembalikan syariat yang dibawa oleh Nabi, yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin, diangkat ke permukaan untuk mereka menghidupkannya kembali. Jadi bukan membuat syariat baru. Syariat yang sudah ada dihidupkan karena sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Makanya kita sering dengar ada istilah para ustadz itu suka mengatakan yang namanya as-sunnah al-mahjurah namanya. Sunnah mahjurah itu adalah sunnah yang sudah mulai dilupakan. Itu maksudnya. Jadi ajaran-ajaran Nabi itu mulai dilupakan, mulai ditinggalkan. Kayak contoh, misalkan ya, yang mulai ditinggalkan itu seperti seorang sholat pakai sandal, ya, kemudian mempraktekkan yang namanya berwudu, kemudian pakai sepatu, lalu dia berwudu dengan sepatu. Sudah banyak yang meninggalkan hal tersebut, ya, banyak mulai ditinggalkan. Bahkan para ulama membuat sebuah buku, ada nama buku itu adalah sunnah-sunnah yang mulai dilupakan oleh kaum muslimin. Kadang kita kalau safar, pulang dari safar, di antara sunnahnya itu jangan langsung pulang ke rumah, tapi mampir ke masjid yang terdekat dengan rumah, sholat 2 rakaat, baru kita bertemu dengan keluarga. Itu sunnah yang mulai dilupakan oleh kaum muslimin. Banyak sunnah-sunnah yang mulai dilupakan oleh kaum muslimin. Ya. Makanya perlu untuk dihidupkan. Makanya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memulai dakwahnya, itu banyak sekali pertentangan. Karena dikira Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu membawa agama baru. Padahal yang beliau bawa itu adalah mengembalikan agamanya kaum muslimin kepada apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW.
wasallam. Dan saat itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sangat terkontaminasi dengan pemikiran Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, beliau sangat terinspirasi dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau sangat mendalami buku-bukunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan disebutkan dalam biografi beliau bagaimana beliau sangat terinspirasi dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, sama dengan di zaman kita sekarang. Ketika kita mengajarkan sunnah kepada kaum muslimin, kita dikira mengajarkan ajaran baru. Dikira kita itu mengajarkan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Maka saya katakan itu adalah kaset lama yang berputar ulang di dalam kehidupan seorang manusia. Ya, sekarang kita rasakan sunnah ini sedang naik. Akan ada kalanya sunnah itu akan mulai ditinggalkan sedikit demi sedikit, kemudian dia naik kembali nanti, dibawa oleh para mujadid kita. Kalau di zaman kita mujadid ya Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kalau yang masih hidup sekarang, yang masih agak sedikit tua usianya itu, sudah lumayan tua, Syekh Abdul Muhsin yang masih hidup sampai sekarang itu. Ya. Usia beliau sudah 92 tahun. Ya. Terakhir kemarin beliau mengumumkan untuk berhenti ngajar di Masjid Nabawi. Padahal sebenarnya baru mulai lagi, tapi sudah berhenti karena faktor kesehatan. Nah, banyak mujadid-mujadid yang ada di zaman sekarang. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Allah mengatakan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah kami mengutus pada setiap umat seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah dan menjauhkan diri dari yang namanya taghut. Ini misi para nabi. Tujuan para nabi dan rasul diutus itu untuk mengajak manusia kepada tauhid. Kembali kepada tauhid. Kembali kepada beribadah hanya kepada Allah. Terkhusus di zaman sekarang ini, kita harus mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Allah Ta'ala. Karena kalau kita mau mengkaitkan antara kondisi kita hidup di dunia ini yang penuh dengan musibah, penuh dengan ujian, dengan tauhid, bahwasanya orang-orang yang bertauhid kepada Allah adalah orang-orang yang mereka dijaga dari yang namanya musibah-musibah seperti itu. Kalaupun musibah itu datang kepada mereka, itu sebagai ujian. Tetapi kalau di satu kaum itu ternyata kondisi masyarakatnya jauh dari tauhid, sementara kesyirikan merajalela, berarti itu bentuk teguran dari Allah Ta'ala karena kita melakukan kemaksiatan yang besar. Makanya diperlukan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Sering saya ulang, dalam urusan dunia antum jangan ikut campur urusan orang. Tapi kalau diminta saran silakan. Tapi kalau dalam urusan akhirat, urusan agama, antum punya hak untuk memberikan nasihat meskipun mereka tidak meminta nasihat kepada antum. Karena di situ berlaku yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu hilang dalam agama, tidak ditegakkan dalam agama kita, maka hati-hati. Berarti kita sedang menghalalkan diri kita untuk segera ditimpakan azab yang sangat pedih. Sebagaimana Nabi SAW pernah menceritakan tentang satu malaikat diutus ke satu kaum untuk diturunkan azab kepada mereka. Maka malaikat itu kembali kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, di tengah kaummu, di tengah umatmu itu ada orang soleh yang mereka beribadah kepadamu, yang mereka taat beribadah kepadamu. Bagaimana aku akan menimpakan azab ini kepada mereka sementara di tengah mereka ada orang soleh? Apa jawaban Allah kepada malaikat itu? Kata Allah Ta'ala, timpahkan kepada dia pertama kali, karena dia soleh untuk dirinya sendiri, tidak soleh untuk orang lain. Dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar, dia tidak menasehati umat, dia tidak menasehati kaumnya,
dia hanya soleh untuk dirinya sendiri, dia hanya memperhatikan dirinya sendiri, timpakan adab itu kepada dia pertama kali. Makanya seorang kalau meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu bahaya. Bahaya jemaah sekalian. Bahaya. Jangan sekali-sekali meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu pilar agama. Di antara pilar yang menyokong agama ini berdiri adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah mereka dari kemungkaran, mengajak manusia kepada tauhid, kepada sunnah, dan mencegah mereka dari perbuatan syirik dan perkara-perkara bid'ah di dalam urusan agama ini. Kita sudah belajar bagaimana dampak kesyirikan, bagaimana dampak kebid'ahan, bagaimana pengaruh kesyirikan, bagaimana pengaruh kebid'ahan yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan itu sudah sering diucapkan, dibahas oleh para ustadz-ustadz bagaimana membawa kisah-kisah orang terdahulu. Bagaimana akibat dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Kebid'ahan yang mereka lakukan. Hancur agama ini. Hancur satu masyarakat. Kalau kesyirikan dan kebid'ahan itu merajalela di tengah-tengah kita, maka nasihat sampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Dan ingat, jangan sekali-kali mudah untuk mengkafirkan orang. Jangan sekali-kali mudah untuk mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari Islam. Karena ahlus sunnah, dakwah salafiyah berlepas diri dari bermudah-mudahan di dalam memvonis orang itu kafir. Tidak mudah jamaah sekali. Makanya Syekh Muhammad bin Umar Barzmul, beliau punya buku namanya Bara'atus Salaf Minat Takfiri wal Khawarij. Berlepasnya diri dakwah salaf dari pemikiran takfir dan khawarij. Itu ditulis 2 jilid. Yang ditulis Syekh Muhammad bin Umar Barzmul, salah seorang dosen di Universitas Ummul Qura di Mekah. Beliau termasuk salah seorang masyayikh yang sangat kuat di dalam membantah pemikiran khawarij dan takfir. Baik itu yang ada di Timur Tengah ataupun yang ada di seluruh dunia ini. Dibantah sama beliau. Dan itu bukunya bagus. Coba saya nggak tahu apa sudah diterjemahkan atau tidak. Itu bagus bukunya itu. Bagaimana beliau menjelaskan tentang pemikiran salaf, dakwah salaf itu seperti apa, bagaimana pemikiran khawarij, bagaimana pemikiran takfir. Itu dijelaskan sama beliau. Dan kitab dakwah salaf berlepas diri dari bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ya. Tidak mudah perkara-perkara demikian. Jadi nasihati saudara kita kalau mereka melakukan perbuatan syirik dan bid'ah, karena itu merupakan perkara yang membinasakan dan itu merupakan inti dari dakwah para nabi dan rasul terdahulu. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman dalam surat Fatir pada ayat yang ke-24. Ya. Dalam surat Fatir pada ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalnya saya bacakan ya, ini cuma dibawakan pertengahannya sama penulis. Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan serta membawa kebenaran. Islam adalah agama yang benar. Sunnah Nabi itulah kebenaran. Maka jangan cari kebenaran itu selain daripada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tidak akan mendapatkan kebenaran kecuali pada sunnah Nabi. Ya. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa dibawakan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Ubailan
dalam buku beliau Al-Isbah fi bayani sabilis salaf fit tarbiyah wal islah, yaitu kaidah pokok dalam dakwah salafiyah, yang mana buku itu diberikan taklik, diberikan komentar penjelasan oleh Syekh Shalih Fauzan. Nah, di situ di antara ucapan Syekh Shalih Fauzan ketika beliau membawakan penjelasan terkait orang-orang yang meninggalkan sunnah Nabi, itu pasti dia itu akan terjatuh ke dalam perkara syubhat. Orang yang meninggalkan sunnah dijamin pasti dia terjatuh dalam perkara syubhat. Itu pasti. Ketika seorang berupaya untuk meninggalkan yang namanya petunjuk Rasul, sunnah Nabi, maka tidak ada jalan yang akan dia tempuh kecuali jalan syubhat. Pasti. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fama ba'dal haqqi illa dolal." Tidak ada lagi jalan kebenaran kecuali setelah itu pasti jalan kesesatan. Maka ketika seorang itu meninggalkan sunnah, maka pasti dia terjatuh ke dalam perkara bid'ah. Mana di antara contohnya? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha berlepas diri dari majelisnya Hasan Al-Basri, meninggalkan gurunya Hasan Al-Basri. Ketika dia merasa pemikiran dia bertentangan dengan gurunya, padahal hal tersebut bisa didiskusikan, bisa didialogkan, karena Allah sudah memberikan jawaban dalam perselisihan itu. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih dalam urusan agama ataupun urusan dunia, jawabannya pasti ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Pasti. Antum kalau berselisih dalam urusan agama, pasti jawabannya ketemu dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau antum berselisih lalu tidak ada jawabannya dalam Al-Quran dan Sunnah, berarti antum bukan berselisih dalam urusan agama, pasti itu perselisihan pribadi. Pasti. Karena perselisihan pribadi itu, ya, kalau dibawakan dalil sangat sulit untuk dibenari. Benar. Ya. Dalil sudah jelas nih sekarang nih ya. Antum mau berselisih dalam urusan agama nih, dalam masalah apa sih? Dalilnya sudah jelas. Dalam ranah apa? Dalam ranah fikih. Jelas dalilnya. Tinggal antum mau mengambil pendapat yang mana? Apakah antum yang bermadhabnya telunjuknya begini atau begini? Semua ada dalilnya. Apakah antum yang bermadhab setelah ruku itu bersedekap ataukah tidak bersedekap? Itu semua ada dalilnya. Semua jelas dalilnya. Tinggal antum kembali kepada dalil. Tapi kalau antum berselisih dalam urusan pribadi, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Yang ada itu antum memaafkan atau antum benci sama dia. Kalau antum memaafkan, maka antum masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau engkau memaafkan dan berlapang dada, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak memaafkan, pasti timbul yang namanya sakit hati dan hasad setelah itu. Ya. Contoh iblis. Apa salahnya iblis itu tinggal minta maaf sama Allah Ta'ala? Ketika disuruh sujud tapi dia tidak mau, tinggal dia minta maaf sama Allah Ta'ala, selesai perkara toh, habis perkara. Tidak perlu dia divonis untuk masuk ke dalam api neraka. Tapi karena dia tidak mau minta maaf, dia dendam hasad kepada Adam, yang semua itu menjadikan dia masuk ke dalam api neraka. Makanya kalau antum berselisih dengan saudara antum harus lihat perselisihan antum karena urusan agama atau urusan pribadi. Kalau urusan agama dalilnya jelas, landasannya jelas. Allah sudah bilang, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Selesai urusan. Kita kembali ke kisahnya Wasil bin Atha tadi. Wasil bin Atha ketika dia berselisih dengan gurunya Hasan Al-Basri, kan tinggal diskusi itu. Saling beradu argumentasi lah, saling dialog, mencari kebenaran, saling menyampaikan hujah. Selesai perkara. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak mau. Dia lebih menyimpang, dia lebih memilih untuk keluar dari gurunya, menyimpang dari jalan kebenaran. Apa yang terjadi setelah itu? Jadilah dia itu pelopor kelompok Mu'tazilah. Syubhat. Ya, jauh dari kata sunnah. Ya.
Maka saya katakan tidak ada ceritanya orang itu saya tobat dari sunnah, nggak ada. Yang ada itu nyungsep, bukan tobat. Orang tobat itu kembali kepada sunnah Nabi. Tapi kalau dia keluar dari sunnah Nabi, keluar dari dakwah salafiyah, maka sesungguhnya dia telah memilih jalan kesesatan, yaitu jalan syubhat. Maka minta keistiqomahan sama Allah jemaah. Dan yang paling penting, jangan sekali-kali antum meninggalkan majelis ilmu. Jangan. Antum meninggalkan majelis ilmu dan antum menganggap diri antum sudah cukup untuk tidak hadir di pengajian, hati-hati. Sekali syubhat itu datang menyambar, antum tidak akan bisa keluar dari syubhat itu. Karena kata para ulama, al-qulubud dha'ifa wasyubhatu khattafa. Hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu sangat cepat menyambar. Cepat sekali menyambar. Ya. Jangankan kita, para ulama zaman dulu saja mereka sangat hati-hati dengan perkara syubhat. Padahal keilmuan mereka sudah sangat mumpuni. Abdullah bin Tawus, salah seorang ulama hadis, ketika ada seorang Mu'tazilah datang kepada dia dan dia bersama anaknya, apa kata Abdullah bin Tawus kepada anaknya? Nak, usdud aina, usdud udunak, tutup telingamu. Disuruh tutup telinganya. Jangan dengarkan perkataan dia, karena sekali dia berbicara, dia akan memasukkan syubhat ke dalam hati. Disuruh tutup telinganya anaknya itu. Ya, itu para ulama dulu begitu. Kita mah beda, ambil baiknya, buang buruknya. Itu kita. Ya. Padahal ngajinya itu sekali sebulan. Sudah gitu tematik pula. Ya. Saya tuh masih heran ya dengan penuntut ilmu di tempat kita ini. Kalau ustadz besar yang datang itu selalu ada waktu luang, tapi giliran kajian rutin itu nggak ada waktu luang. Kenapa gitu ya? Hah? Bukan nggak boleh antum datang ke ustadz besar tuh, bahkan harus, karena memuliakan para ulama. Mereka tuh para ulama, ilmunya mereka luar biasa. Ya. Ilmunya mereka luar biasa. Apalagi mereka datang ke sini meluangkan waktu untuk berbagi ilmu. Ini suatu hal yang luar biasa, nikmat. Kapan lagi kita bisa duduk di majelis mereka? Apalagi mereka yang tinggal jauh. Cuma saya herankan sama antum, giliran ustadz besar yang datang, antum punya waktu. Sampai acara antum batalin. Ini yang kajian rutin, kajian kitab, antum tidak datang. Itu ceritanya gimana itu? Apa di dalam hati antum masih banyak syubhat? Atau perlu diruqyah? Hah? Kalau kata Ustadz Abdullah Zain itu, ngaji itu bukan seperti wisata kuliner. Ya, ini enak dipangan, nggak dipangan. Ya. Ngaji itu kebutuhan. Makanya ngaji itu bukan cari waktu luang, tapi luangkan waktu. Bukan cari waktu luang. Kalau antum cari waktu luang, antum semua sibuk. Ya, nah yakin antum semua sibuk. Apalagi bulan Ramadan nanti sangat sibuk antum itu. Undangan buka bersama. Sibuk kan? Ya. Jangan kita mencari waktu luang, luangkan waktu. Sebelum antum menyesal, jamaah. Wallah. Sebelum antum menyesal. Kalau sudah tua, fisik antum tidak kuat, antum mau datang kajian seperti muda. Kalau muda, kajian di Surabaya Timur, antum ke barat, dari barat ke selatan, ke utara, masih kuat. Masuk usia 60 tahun, dari timur ke barat, iya sampai barat, UGD maksudnya. Ya sudah tua, beda. Fisiknya beda. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penyair. Apa kata seorang penyair? Fa ya laitas syababa yaudu yauman fa ukhbiru bima fa'ala masyib. Kalau sekiranya masa muda itu datang sehari aja. Sehari aja dalam kehidupan kami orang-orang yang sudah beruban ini, orang-orang yang sudah tua ini. Kami ingin manfaatkan masa muda itu dengan sebaik-baiknya dan kami ingin kabarkan kepada
orang-orang yang masih muda, yang masih sehat, yang masih fisiknya kuat itu. Betapa menyesalnya orang-orang yang sudah tua. Nyesal orang sudah tua itu. Nyesal. Jadi ikhwan, ya, semangat. Kita kembali ke ayat ini. Ya, Nabi SAW diutus membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Ya, ingat, peringatan bukan vonis. Kadang-kadang kita salah di dalam memahami hadis Nabi SAW. Nabi hanya mengatakan, "Sataftariku ummati ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahida." 73, 72 masuk neraka, 1 masuk surga. Sisanya di neraka. Itu bukan penetapan, itu hanya ancaman. Ancaman bukan sebagai vonis pasti masuk ke dalam neraka. Kalaupun masuk neraka, nih, kalaupun masuk neraka, konteks orang masuk neraka itu ada dua. Ada dua jenis orang masuk neraka itu. Saya tadi pagi sampaikan di sini. Gak tahu kalau yang hadir tadi kajian saya tadi pagi di sini. Ya. Ada dua masuk neraka itu. Yang pertama disebut dengan duhul. Jenis pertama masuk neraka itu namanya duhul. Apa itu duhul? Masuk neraka tapi tidak kekal. Ya, jadi masuknya sesaat gitu loh. Mungkin sekitar 3 hari 4 hari ya. Tapi 3 hari 4 hari kan suwe Pak. Ya, 1 hari di akhirat berapa tahun di dunia? 1000. Berarti kalau antum masuk neraka 3 hari 3000 tahun. Ya, maka jangan mau masuk neraka. Ya, sama-sama kita masuk surga sudah. Ya, jangan masuk neraka. Ya, bila perlu panggil teman antum supaya masuk surga semua. Kasih syafaat sama teman kita itu. Jangan nanti lihat temannya masuk neraka malah gembira. Jangan, tarik dia. Ajak dia masuk ke dalam surga. Ya. Dan itu dimulai dari dunia. Antum lihat teman antum bermaksiat, antum nasihati. Antum lihat teman antum melakukan kesyirikan, antum ajak dia bertobat. Itu cara antum membawa dia nanti masuk ke dalam surga. Ya, bukan malah dia berbuat syirik, antum biarkanlah. Iskarapmu. Ya. Atau juga dia penjual es, mungkin dia mau jual es dalam api neraka nanti. Ya enggak gitu. Nah, jadi itu namanya duhul. Itu yang pertama. Masuk tapi enggak kekal. Sedangkan yang kedua namanya khulud. Khulud. Khulud itu kekal, enggak keluar selama-lamanya. Dan inilah kondisi orang kafir, orang munafik yang sampai derajat kemunafikan keluar dari Islam, dan orang musyrikin. 3. Saya ulangi ya, yang khulud itu orang kafir, yang kedua orang munafik yang sampai derajat mengeluarkan dia dari Islam, dan yang ketiga orang yang meninggal dalam perbuatan syirik. Ini namanya khulud, namanya keluar dari Islam dan dia kekal di dalam api neraka, nggak akan masuk surga. Jangankan masuk surga, cium bau surga, yang mana bau surga itu kata Nabi bisa dicium sejauh 40 tahun perjalanan, dia tidak bisa menciumnya. Sudah diazab oleh Allah Ta'ala di dalam kubur dengan tidak bisa mencium bau surga. Itu cium bau doang Pak. Tidak bisa. Bukan karena hidungnya yang rusak, tapi Allah yang menghalangi bau surga itu kecium kepada dia. Tetapi kalau orang yang bertauhid, ya, dia akan mencium bau surga. Ustaz, gimana bau surga itu? Yang jelas tidak seperti bau rawon. Ya. Antum jangan tanya hal-hal yang ana belum coba. Ya. Tunggulah kita nanti, tunggu saya meninggal dulu ya, masuk neraka, masuk kubur dulu. Nanti kalau sudah masuk kubur ada bau surga, nanti ceritakan sama antum. Terus gimana ceritanya? Sudah adzan ya? Adzan dulu.
Taib. Kita lanjutkan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya dengan mengatakan,
Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satupun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan, yaitu para rasul. Ya, para rasul datang memberikan peringatan, mengingatkan manusia untuk meninggalkan segala macam bentuk perbuatan-perbuatan syirik dan mengembalikan mereka kepada tauhid, beribadah hanya semata-mata kepada Allah. Saya kalau sebutkan jenis-jenis kesyirikan itu kayaknya banyak ya. Dan insya Allah antum sudah tahu bagaimana jenis kesyirikan itu. Jimat, datang ke dukun, datang ke para tidak normal. Ya, apalagi itu percaya zodiak, percaya ramalan, percaya bintang jatuh. Ya, kalau dulu waktu kecil kalau giginya dicopot, ditaruh di bawah bantal, nanti datang hadiah katanya. Banyak. Kelahiran anaknya nanti ditaruh di kepalanya, itu tuh ada mushaf, ada gunting, ada cermin. Itu anak usia 0 bulan atau 1-2 bulan itu mau ngapain pakai cermin itu? Mau cermin, mau pakai make up? Dan orang-orang yang melakukan perbuatan syirik itu tidak bisa menjelaskan secara ilmiah apa yang dimaksudkan dari perbuatan itu. Tidak bisa menjelaskan. Selalu jawabannya orang dulu itu ya kayak gini. Selalu ngomongnya begitu. Ya orang dulu ya kayak gini. Itu bukan jawaban ilmiah, Pak. Itu bukan jawaban yang ilmiah. Antum kalau kuliah ditanya sama dosen, ini footnote-nya mana? Catatan kakinya mana? Lalu antum bilang, mahasiswa dulu begini. Ana yakin antum ngulang itu mata kuliah itu tuh. Dapat D, ngulang semester depan. Tidak ada penjelasan seperti itu, nggak ada. Pasti jawabannya orang dulu ya begini. Nggak ada bedanya sama orang-orang kafir, orang-orang musyrikin jahiliyah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh Nabi SAW untuk mengajak mereka, di dalam surat Al-Maidah kata Allah Ta'ala, wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah, ketika diajak kepada mereka sini kepada apa yang Allah turunkan kepada kalian, wa ila rasul, kepada sunnah rasul, apa kata mereka? Qalu, mereka mengatakan hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, kami hanya mencukupkan diri dari apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Gitu, pasti gitu jawabannya. Itu jawaban klasik jamaah. Gak ada jawaban ilmiahnya itu. Kenapa kok anak yang mau turun tanah dikasih, diinjak telur, kemudian dia apa itu? Dimasukkan ke dalam kurungan ayam. Antum kira ayam jago apa? Kayaknya yang ketawa-tawa ini pernah dulu nih. Jadi kurung. Apa tujuannya coba? Secara ilmiah. Orang dulu begitu. Sudah jawabannya pasti begitu. Orang dulu seperti itu. Istri hamil 7 bulan. Oh, dia harus diadakan perayaan nih. 7 bulanan. Nanti kalau nggak 7 bulanan anaknya sumbing. Iya, anaknya begini. Sejak kapan tidak ada penelitian orang kafir saya dapati anak yang tidak 7 bulanan lahirnya sumbing. Lah kalau takdirnya 50.000 tahun yang lalu ditakdirkan dia sumbing, ya sumbing. Mau dia 7 bulanan atau tidak, yang penting takdir yang berbicara. Bukan 7 bulanan. Banyak orang nggak 7 bulanan Allah takdirkan dia mendapatkan cacat kok. Semua itulah takdir dari Allah. Syirik sama Allah Ta'ala semuanya. Ya. Tidak ada penjelasan ilmiahnya. Coba antum cari penjelasan ilmiahnya apa.
Apa kaitannya pindah rumah sama nyiram setiap pagi dengan air bekas beras itu? Apa kaitannya? Ngalangi setan? Ya justru ngundang setan kayak gitu tuh. Justru ngundang setan kayak gitu. Kok Nabi mengajarkan kita untuk masuk rumah baru, kalau nggak ada orang assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Masuk rumah baca doa. Kalau rumah tersebut baru antum tempati, bacakan Al-Baqarah di dalamnya, selesai urusan. Ngaji di dalamnya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Itu artinya di kuburan nggak boleh baca Quran, di rumah baca Quran. Di rumah ditegakkan sholat. Ya. Makanya kenapa hikmah sholat sunnah itu dianjurkan di rumah, supaya rumah itu tidak seperti kuburan. Makanya di antara kesalahan kaum muslimin tidak memberikan rumah itu sholat. Itu kesalahan. Terlalu fokus di masjid untuk sholat sunnahnya, itu kesalahan. Di rumah antum sholat sunnah di rumah, terutama sholat misalkan setelah sholat yang rawatib, misalkan setelah sholat yang wajib. Kalau antum bisa sholat di rumah, sholat di rumah itu lebih afdal. Ya. Kecuali kalau antum mau berdiam di masjid lebih lama, beda hal kalau itu beda hal. Tapi kalau setelah sholat antum langsung pulang, lebih baik sholat sunnah di mana? Di rumah. Antum tidak akan temukan penjelasan ilmiah itu. Kenapa rumah harus disirami itu? Apalagi yang lebih aneh itu, di kampung saya itu ada satu orang dibilang pintar. Jadi kalau mau pindah rumah pasti nanya kepada dia. Akhirnya dia suka keluarkan fatwa aneh-aneh. Kalau pindah rumah tuh jam 12 malam, ngapain jam 12 malam itu? Sudah gitu, pernah itu tetangga disuruh pindah jam 12 malam, masuknya lewat jendela. Buat apa antum buat pintu kalau masuk lewat jendela? Maling masuk lewat jendela itu. Subhanallah. Nah inilah. Ya. Nah itu diberikan peringatan. Ya, memberikan peringatan. Saya tambah satu ayat. Dalam ayat yang lain surat Al-Maidah ayat yang ke-44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalna Taurata fiha huda wa nura." Wa nurun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat, yang mana di dalam Taurat itu ada petunjuk dan cahaya. Nah, ini salah satu sifat dari kitab suci itu adalah sebagai nur, cahaya. Makanya kalau antum ingin mencari cahaya di dunia, kembali kepada kitab suci antum, Al-Quran. Ya, Al-Quran dan Sunnah. Ya. Di dunia dia sebagai cahaya antum yang akan menerangi jalan antum berada di atas jalan yang lurus. Di kuburan dia akan menjadi cahaya antum karena kuburan itu gelap. Gelap kuburan itu. Sangat gelap. Butuh cahaya. Dan cahaya itu dari Al-Quran dan Sunnah. Yaqumu bihan nabiyun. Yang mana para nabi itu berhukum dengan Taurat tersebut. Alladzina aslamu lilladzina hadu. Dan orang-orang yang berserah diri. Ya. Karena kita tahu kan Taurat itu termasuk kitab yang panjang dipakai. Bahkan sampai Nabi Muhammad diutus, Taurat itu masih ada. Dan diantaranya Waraqah bin Naufal pada waktu itu masih berpegang teguh dengan Taurat. Berpegang teguh dengan Taurat. Dan yang dipegang oleh Waraqah bin Naufal diantaranya itu Taurat yang masih asli. Kalau Taurat di zaman sekarang itu sudah tidak asli. Banyak perubahan. Ya, banyak rubah-rubahan yang ada di dalamnya, apalagi Injil, banyak perubahan. Hanya satu. Ya. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu Al-Quranul Karim. Makanya kita ini bersyukur memiliki kitab suci yang tidak dirubah-rubah. Ya, bahkan kalau ada salah cetak saja, salah harokat, maka Allah segera menegur kita dengan mengirim orang-orang yang teliti, kemudian mengumumkan bahwasannya percetakan ini atau cetakan ini Al-Qur'annya itu salah. Ya, direvisi, ditarik dari peredaran, dan itu cara Allah untuk menjaga Al-Qur'an dari yang namanya perubahan tersebut. Ada wallahu alam yang bisa kami sampaikan.
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.